Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti proses pembelajaran, tetap semangat dan tetap optimis dan tetap serius dalam menjalani semuanya ini. Untuk kalian kelas 11 AKL yang kali ini kita di pelajaran administrasi pajak, kita masih di bab 1 mengenai konsep dasar perpajakan ya. Namun dalam pembahasannya sekarang kita membahas di poin yang keempat atau yang D mengenai tata cara pemungutan pajak. Kita mulai saja mengenai pemungutan pajak ini. Tetap serius dan tetap semangat, fokus dalam mencermati video penjelasan ini. Nah, dalam tata cara pemungutan pajak ini kita akan membahas beberapa poin atau beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah dasar pengenaan pajak, yang kedua sistem pemungutan pajak, dan yang ketiga syarat pemungutan pajak. Ketiga poin ini akan kita bahas satu persatu supaya lebih detail lagi. Mari kita lanjutkan proses pembelajaran ini. Tetap semangat. Nah, untuk yang pertama kita bahas mengenai dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yang berlaku di Indonesia ada beberapa macam ya. Salah satunya yang pertama adalah stelsel nyata atau real stelsel. Stelsel nyata ini adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk. Nah, seperti apa objeknya atau pemberlakuannya sistem ini? Contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini kan sesungguhnya yang diperoleh dalam tahun akan baru diketahui pada akhir tahun, sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut. Nah, PTKP-nya ya, pajaknya berapa, terus PTKP-nya berapa, ini sudah ditunjuk atau sudah ditentukan oleh Fiskus. Nah, untuk yang kedua adalah stelsel anggaran atau fiktif stelsel. Nah, seperti apa stelsel anggaran ini? Stelsel anggaran adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada penetapan besaran angsuran di awal tahun dengan anggapan pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun yang lalu. Nah, jadi ini berbanding terbalik dengan stelsel nyata. Kalau stelsel nyata nunggu dihitung dulu baru bisa ditentukan. Tetapi kalau stelsel anggaran ini dianggap penghasilan kita sama dengan penghasilan tahun kemarin. Makanya bahasa lainnya adalah fiktif stelsel. Ya, contohnya adalah penetapan besaran angsuran pajak di awal tahun yang berdasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun yang lalu. Ya, seperti itu. Kita dianggap sama penghasilannya ya, makanya fiktif, seolah-olah gitu ya. Nah, untuk yang ketiga atau yang C adalah stelsel campuran. Nah, stelsel campuran adalah gabungan dari stelsel real dan stelsel fiktif, gabungan dari keduanya ya. Di mana pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif, setelah akhir tahun menggunakan stelsel real. Nah, jadi buat pelaporannya seolah-olah kita sudah punya penghasilan dalam 1 tahun. Nah, ini berarti kita menggunakan stelsel campuran.
Nah, pada saat dibayar di tahun itu, kita berarti menerapkan stelsel real. Nah, seperti itu. Jadi keduanya dipakai. Ya. Oke, itu poin yang pertama mengenai dasar-dasar pengenaan pajak. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak sendiri yang berlaku di dalam negara kita ini atau negara Indonesia, yang pertama adalah Official Assessment System. Official Assessment System ini adalah besarnya pajak ditentukan oleh Fiskus dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP. Wajib pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terhutang ditetapkan oleh Fiskus yang tertuang di dalam SKP atau surat keputusan pajak. Nah, wajib pajak akan bisa menyetorkan dari pajaknya kalau sudah keluar surat keputusan pajak. Nah, ini makanya kenapa disebut Official Assessment System. Jadi segala sesuatunya, baik besaran, baik kapan waktunya, dan yang lainnya sudah ditentukan oleh kantor atau Fiskus. Seperti itu. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, wajib pajak bersifat pasif. Kita diem aja udah ya. Kita nggak usah ngitung, nggak usah bagaimana, pokoknya nunggu SKP, nunggu surat keputusan pajak. Kalau SKP sudah keluar, baru kita bayar pajak. Nah, untuk yang kedua, ciri-cirinya adalah wewenang yang menentukan besaran pajak ditentukan oleh Fiskus, ya. Nah, saya jelaskan untuk Fiskus ini, kalau yang kalian lupa, Fiskus adalah badan atau pihak pemerintah yang mengelola atau yang mengatur tentang pajak. Fiskus ini bisa Direktorat Pajak, bisa juga orang wilayah kabupaten, bisa juga kota, dan bisa juga provinsi. Pokoknya yang mengatur tentang pajak. Tergantung pajaknya, pajak daerah atau pajak provinsi, tingkat 2 atau tingkat 1 atau pusat. Seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan SKP oleh Fiskus. Selama tidak ada SKP atau kita tidak menerima SKP, itu anggapannya kita tidak punya utang pajak. Seperti itu. Jadi santai saja ya. Nah, karena segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Fiskus. Untuk yang kedua, sistem pemungutan pajak ada yang disebut dengan Self Assessment System. Nah, seperti apa? Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan berdasarkan perundang-undangan perpajakan. Nah, ini kebalikan dari Official Assessment System. Kalau Official Assessment System semuanya ditentukan oleh pihak pajak, tapi untuk yang Self Assessment System semuanya dilakukan oleh wajib pajak, baik ngitung, bayar, dan melaporkannya sudah diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, PPh ini kita yang tahu, kita yang ngitung, ya kita isi sendiri, setor sendiri. Seperti itu. Nah, yang ketiga sistemnya adalah withholding tax system. Withholding tax system adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, maksudnya apa? Jadi ini bayar pajak yang tidak langsung.
Ya, kita bayar pajak, tapi yang nyetor adalah orang lain karena kita sudah dipotong oleh pihak ketiga itu. Seperti apa? PPh 21. Ya kan, kita kalau kalian kerja nih, gaji kita sudah dipotong oleh perusahaan dan nanti perusahaan yang menyetorkan. Makanya perusahaan itu yang disebut dengan pihak ketiga. Nah, selain pasal 21, ada yang namanya PPh pasal 23 dan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai, ya. Kalau kita beli di restoran, di mall, pasti ada PPN 10%, ya. Nah, PPN itu yang menyetorkan nanti yang siang jual itu. Seperti itu ya. Jadi termasuk dengan pajak tidak langsung seperti itu. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga mengenai syarat pemungutan pajak. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat. Nah, syaratnya seperti apa? Ya, syarat-syaratnya adalah yang pertama keadilan. Ya, syarat keadilan. Nah, syarat keadilan ini sesuai dengan tujuan hukum, yakni untuk mencapai keadilan undang-undang. Pelaksanaan pemungutan juga harus adil nih. Dikenakan pajak orang pribadi sebanding dengan kemampuannya. Ya, PPh 21 itu sebanding dengan kemampuannya. Kenapa? Karena memakai tarif persen. Berapapun gajinya, PPh 21 itu ya 2,5% gitu ya kemampuannya. Jangan sampai melebihi dari penghasilannya, ya. Terus yang kedua adalah syarat yuridis. Nah, syarat yuridis ini harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat dipaksakan. Hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak diatur di dalam syarat ini, ya, semuanya. Jadi yang penjelasan kemarin itu kan dasar pajak sendiri kan memang ada ya berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Seperti itu. Yang ketiga adalah syarat ekonomis. Nah, syarat ekonomis ini harus bisa menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Ya, jadi jangan mentang-mentang pajak itu bisa dipaksakan semaunya dewek, ya, mentang-mentang negara gitu ya yang bisa memaksakan berdasarkan undang-undang, lalu pemotongan dan penentuan tarif sesukanya. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena akan berdampak dengan proses kesesuaian perekonomian atau proses kestabilan perekonomian, ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang keempat, syarat finansial. Jadi pemungutan pajak ini harus efisien sesuai dengan fungsi budgeter, ya, penganggaran. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil penghasilannya, ya. Jangan pajak setengah dari penghasilan atau 70% dari penghasilan. Nah, yang kerja dapat apa? Seperti itu, ya. Yang terakhir adalah syarat kesederhanaan atau syarat sederhana. Pemungutan harus sederhana agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Maksud sederhana ini bayar pajaknya tidak berliku-liku persyaratannya, ya, kayak bikin izin apa gitu, banyak berkas, banyak ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, ini kan ribet, banyak meja yang harus dilalui untuk tanda tangan dan minta persetujuan. Nah, tapi dengan pajak tidak seperti itu. Cukup datang ke Direktorat Pajak, menyerahkan fotokopi KTP, ya, dengan mengisi data dan langsung keluar tuh NPWP-nya. Ya, kalau sekarang sih kalau tidak salah itu 1 mingguan lah. Kalau sekarang karena saking banyaknya, saking ngantrinya.
Nah, tapi persyaratannya mudah sekali, sederhana dan simpel gitu. Begitu juga dengan pembayarannya. Simpel sekali, udah dikenakan, tarifnya udah selesai, jadi tinggal bayar. Seperti itu, ya. Oke, demikian penjelasan mengenai tata cara pemungutan pajak ini. Mudah-mudahan dapat membantu dalam memahami materinya. Sukses untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.